Lalu apa ciri-ciri anjing yang terkena rabies dan bagaimana caranya supaya tidak tertular? Kita akan membahasnya bersama dengan dokter hewan Maria Margaret Tasiko. Selamat siang dok. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan anjing terkena rabies dok? Iya, selamat siang. Rabies sebetulnya disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf pusat, baik semua hewan berdarah panas atau hewan memiliki saraf, juga termasuk manusia. Nah, kalau untuk virus rabies ini, apakah bisa juga menular ke sesama anjing atau sebenarnya awalnya dari mana virus rabies ini? Iya, jadi penyebab menularnya rabies pada manusia itu 99% itu disebabkan oleh gigitan anjing, anjing peliharaan kita termasuk. Jadi rabies ini bisa menular dari anjing ke anjing lewat gigitan, terutama gigitan anjing peliharaan kita dengan anjing-anjing yang diliarkan atau dilepas liarkan. Dan anjing itu kalau sudah tertular virus rabies dan menggigit anjing kita, ya anjing kita akan juga tertular rabies. Baik, pertama kali virus rabies ini akan datang ke anjing, apakah karena dari makanan atau dari apa, dok? Sebetulnya virus rabies itu tidak bisa hidup di luar tubuh hewan atau manusia ya. Dia hidup di dalam tubuh hewan itu, tepatnya di otak anjing. Di situ dia berkembang biak secara banyak dan kemudian akan menunjukkan perubahan perilaku pada anjing yang tertular rabies. Dia menjadi ganas, kemudian ketika air liurnya sudah tertular virus rabies, dia akan menggigit hewan lain dan virus rabies itu dipindahkan dari anjing yang tertular rabies itu kepada anjing lain yang masih belum tertular rabies, sehingga dia berputar saja di antara populasi anjing sebetulnya. Baik, dok, ini kan untuk infeksi rabies di anjing ini terdapat dua jenis yang mengakibatkan ada anjing yang rabies tapi tingkah lakunya tenang, tapi ada yang lebih agresif. Adakah yang membedakan virusnya, dok? Sebetulnya sama, ini hanya menyangkut gejala klinisnya saja. Jadi sebetulnya ada 3, ada rabies yang tipenya ganas, ada yang tipenya tenang, kemudian ada yang asimptomatis. Yang ganas itu biasanya keluar air liur dalam jumlah yang banyak, kemudian biasa menggigit benda-benda di sekitarnya, kemudian kalau dia menyerang biasanya cenderung menerkam ya, kemudian dia kejang, dan anjing yang sudah tertular ini akan mati. Kemudian rabies yang tipenya lebih tenang itu biasanya bersembunyi di tempat-tempat yang gelap, kemudian sepertinya kesulitan menelan ya. Dia tidak seagresif yang pertama, tapi juga dia biasanya mati setelah menunjukkan gejala-gejala seperti itu. Dan terakhir ada rabies yang asimptomatis, jadi dia menggigit tapi gejalanya tidak terlalu khas, kemudian dia mati. Jadi kadang-kadang korban diterkecoh itu oleh anjing-anjing yang menunjukkan gejala rabies asimptomatis ini, karena dipikir anjing kan biasa menggigit dan kemudian dibiarkan tidak dirawat, korbannya tidak diantar ke puskesmas, dan kemudian manusianya bisa tertular rabies dari gigitan anjing yang ini. Jadi sebetulnya itu menyangkut gejala rabies itu sendiri. Jadi ada yang ganas, ada yang tenang, dan ada yang sifatnya asimptomatis. Baik, bisakah virus rabies pada anjing disembuhkan, dok? Rabies kalau sudah menyerang itu tidak bisa disembuhkan. Yang penting dilakukan itu adalah pencegahan. Pencegahan yang paling baik itu yaitu melakukan vaksinasi pada hewan secara rutin. Kemudian kita mengandangkan hewan ini supaya dia tidak melakukan kontak dengan anjing liar atau anjing yang dilepas liarkan. Karena kalau sudah rabies sudah menyerang otak, itu sudah dipastikan anjing itu akan mati. Kalau menyerang manusia dan sudah menunjukkan gejala, manusia juga akan mati. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mencegah. Baik, kalau untuk ke manusia, dok, bisakah ketika manusia sudah terkena rabies, bisakah kita sembuh, dok? Dan mungkin kalau sembuh seperti apa penanganannya? Kalau kita tergigit anjing, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
segera mencuci luka dengan air yang mengalir selama paling kurang 15 menit. Lalu kalau ada betadin atau alkohol 70%, kita oleskan di luka, kemudian segera dibawa ke puskesmas untuk diberikan vaksin anti rabies. Jadi kalau digigit harus lakukan itu. Karena kalau dibiarkan virus itu akan menjalar sampai ke otak, dan kalau sudah muncul gejala klinis, ya berarti tidak bisa diobati dan sudah pasti meninggal korbannya. Baik, kita harapkan semoga para pemilik anjing di sana tidak lupa untuk memvaksin anjingnya dan juga kita manusia juga bisa lebih waspada. Terima kasih atas informasi dan juga waktunya, Dr. Hewan Maria Margaret Tasiko telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, dokter. Terima kasih, selamat siang. Siang, dokter.